Selamat berjumpa kembali Sobat Hukum Jogja dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Angkringan Hukum LKBH UII. Kita akan mengangkat persoalan hukum yang sedang hangat di masyarakat. Bagi Sobat Hukum Jogja yang ingin menyampaikan permasalahan hukum, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini untuk kita bahas bersama para ahli hukum. Baiklah, kali ini kita akan mengangkat tema kerupuknya hari ini baru-baru nih Pak, ada sih rambak ya, sama anunya habis kan bisa baru. Yang penting itu nggak melempem loh. Yang penting Assalamualaikum kan Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sate telurnya ada nggak? Sate telurnya tinggal sate hati Mbak ini, sate hati sama usus, sama ada gorengan, bakwan, tempe, nasi. Saya nggak suka makan hati ya. Wah, Saya ini mau nasi aja. kata-katanya nasi. sudah menarik ini. Tidak suka makan hati, ya sih Mbak, saya juga. Kalau makan hati itu bikin sakit. Nah, itulah. Enggak Mbak, Ini nasinya ada apa aja Mbak? nasinya ada teri sama Mbak, teri sama sambel. teri sama tempe Pak. Teri kan ada sambelnya. Ah, kurang koordinasi Ibu dan Bapak, Bapak dan anak ini. Bapaknya itu sering Mbak diayali kayak gitu. Enggak Mbak. Oke. Mau minum apa Mbak? Air putih anget aja. Air putih hangat. Ini kok saya belum pernah lihat Mbak. Masa Bapak nggak pernah lihat saya sih Pak? Iya, paling tidak di angkringan saya ini saya belum pernah lihat. Wah, ini makanya saya mau ngobrol itu kok agak sungkan gitu. Ini dari mana tadi, Mbak? Habis dari toko sebelah Pak. Oh, Cek toko sebelah. sendirian saja. Sendirian. Oh, Cek toko sebelah. Oh, dia apa Bang? Mau beli toko. Toko beli toko. Susah banget ya. nggak usah dibahas, ya pelanggan kayak gini nggak usah dibahas. Biasanya minumnya apa dikasih aja. Ya. Soalnya tuh bawa sendiri ya Pak. Kalau bawa sendiri gini kan merusak UMKM kita ya Pak ya. Pelanggaran ini Mbak. Iya. Tapi kan ini lebih enak memang daripada angkringan ini. Ya bagaimana? namanya cuma 2.000, 3.000 itu bandingannya kan 10.000, Ini cuma 15.000 UMKM loh. loh, Mas. Ini lebih UMKM. Iya sih, kan kita harus berbagi sama yang inilah. lain. Halo, Mas. Gimana? Aku air putih aja. Sama Mas. Oh, nggak, pulau tengah angkringan. Saya di angkringan, Mas. Lah pripun? Wah, mboten iso kok nggih. Ngapunten lha kula bakul angkring ya jenengan mikir aja kok. Hutangnya kan masih toh Mas, jenengan kemarin belum kembalikan. Sekarang kok ya nek saya angkring ini saya cuma nabung sedikit-sedikit lah nek jenengan nyun sewu setiap habis modal ke saya ya saya repot. Iya, iya Mbak. Nah, saya ini masih ragat anak saya juga toh Mas, nggak bisa kalau sekarang. Mbok anu saja jenengan itu kurang usaha sudah lama. Ya usahanya juga bagus menurut saya itu lah Mbok. Sampai kan itu loh kalau di desa saya itu ada semacam UMKM itu loh Mas. Oh, itu di sana terkelola itu ada namanya apa desapreneur apa itu kalau di desa saya itu ada kayak gitu itu. Ya enggak apa-apa, sampai usahanya bagus loh itu sebenarnya. Meskipun keripik tempe tapi kan itu bagus pasarnya sampai sudah bagus kok bisa kehabisan modal yang dimintai modal saya bakul angkringan kan nggak ketemu. Ya nyuk, mohon maaf, belum bisa Mas. Belum bisa. Ngapunten loh kemarin yang 1 juta itu simpanan saya sudah saya pinjamkan jenengan belum balik ini malah. Wow. Ya. Oh, jadi, terima kasih ngapunten ya Mas ya. Pak. Ya. Siapa lagi Pak? Temen itulah yang kemarin dulu itu ibumu jadi rame sama saya itu gara-gara simpanan saya itu kan tak pinjemkan sama teman saya itu juragan keripik Ini yang isi ini bukan keripik tempe itu loh. Oh, pelarat itu toh? Iya, sebelah sana yang
tempat saya itu lah. Tapi kan nek habis modal kayak gitu kan tak saranin. Kalau di lembaga itu kan ada yang namanya UMKM toh. Nah, itu di situ kan banyak informasi, banyak ya terkait modal, terkait pengembangan usaha dan sebagainya itu. Padahal sebenarnya bagus produk dia itu. Saya itu pernah di sana dilihatin, wah ini sebenarnya usaha rumahan yang cukup lumayan. Ini sebenarnya ini bisa tenaga kerjanya juga sudah ada 2-3 itu. Tapi ya itu tadi, so kadang itu salah manajemennya itu loh. Nah, saya ini bakul angkring biar bodoh tapi harus masukkan ke tabungan tiap hari, meskipun kamu kadang tak kasih makan Indomie, ya enggak apa-apa. Ya. Yang penting dapat tabungan. Nah itu loh, maksudnya lah ini kan mau tak jelaskan sekalian besok dibantu Bapak, bahwa yang 1 juta kemarin tak pinjemin itu, makanya ini tak tolak tadi. Bapakmu yang nggak punya uang toh. Iya sih Pak, lah gimana orang? Kita kan juga ya UMKM juga dari Pak hitungannya. Ya, nah angkring ini kan ada paguyubannya. Iya, ya. Tapi kan hitungannya tetap masuk. Tapi kalau usaha seperti temennya Bapak itu kan usaha yang sebenarnya sudah bagus. Usaha yang berarti yang sudah usaha gitu ya Pak? Iya, tapi lagi-lagi di sana itu banyak yang punya usaha keripik itu, tapi nggak tahu, nggak ada nggak ada satu kelembagaan yang semacam UMKM yang kemudian menaungi itu, artinya ya membina, mengembangkan, memberikan pinjaman untuk pengembangan usaha itu nggak ada. Di desa saya itu ada, tapi ya lagi-lagi ya masih jadi persoalan sebenarnya seperti itu. Nah, itu loh. Pak, punten Pak, saya dengar tadi temennya mau pinjem uang ya Pak? Iya Mbak. Buat modal? Iya. Padahal punya usaha ya Pak? Iya, kalau usahanya mah saya melihat itu lebih bagus dia Mbak. Iya. Tapi ya benar sih tadi yang diarahkan sama bapaknya tadi ya untuk ke lembaga terkait dengan UMKM. Karena kan usaha bapaknya ini punten ya Pak, sependek pengetahuan saya kan ini kategorinya sama nih kayak usaha yang teman bapak tadi tuh sama-sama UMKM gitu kan. Bahkan kalau mereka punya karyawannya yang 2-3, kalau bapak kan saat ini masih memberdayakan putrinya nih. melatih. Ini kaderisasi ya Pak. Nanti kan turun waris Pak, ini buat anaknya gitu. Satu-satu warisan saya ini buat anak saya ini. Nah itu Pak, kalau sudah punya karyawan kan hitungannya mungkin cakupan usahanya lebih luas, lebih besar harusnya. Tapi kalau minjemnya sesama temen mungkin ya harusnya bisa dialokasikan ke yang lain lah Pak. Misal mau pinjemnya ke koperasi atau ke bank juga bisa Pak. Asalkan memang usahanya itu sudah ada izinnya, sudah ada nomor induk berusahanya, seperti itu Pak. Jadi kalau memang bahasanya anak muda zaman sekarang tuh kalau usahanya sudah settle gitu. Settle itu kan mungkin mbaknya paham nih kalau settle ya kan bahasa-bahasa gen-gen mbaknya itu kalau lebih settle itu kan biasanya dia lebih cepat untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit daripada bank gitu. Daripada minjem ke bapak nanti malah itu sebenarnya di kampung itu banyak Mbak yang punya usaha keripik. Tapi ya lagi-lagi rata-rata ini karena Nyun Sewu tidak terkelola dengan baik, tidak ada perhatian dari pemerintah setempat, sehingga ya naik turun. Kadang ini sudah ada beberapa yang belum tikar. Sebenarnya produknya bagus, kemasannya sudah bagus, dan itu tapi kok nggak tahu. Ini juga termasuk ini teman saya ini. Ini yang kayak gini di tempat saya itu ada semacam UMKM, Mbak. Oh ya. Itu terkelola menjadi satu yang namanya Desapreneur itu loh. Itu bagus Pak programnya. Nah ini kan saya arahkan ke sana. Nanya saya ini kan sudah punya paguyuban angkringan sendiri. Betul. Jadi tidak masuk ke Desapreneur. Dan kemarin itu waktu pinjam pertama itu sudah tak arahkan ke sana, tapi kan saya bingung kalau terkait dengan usaha-usaha dan terkait dengan masalah UMKM dan lain sebagainya. Karena kalau UMKM ini ya bagi sebagian warga masyarakat yang punya usaha itu kan bagaimana nanti kalau di UMKM itu apa dibina, kemudian permodalannya gimana itu kan saya ditanya itu kan belum bisa jawab. Nah, ini yang mungkin perlu kita banyak informasi. Nah, ini tadi berhubung Mbaknya nyambung ini ya barangkali tahu tentang itu. Ya, soalnya perlu dikasih tahu nih Mbak takut nanti itu salah lagi tuh loh Mbak. Bapak tuh kadang-kadang suka ya gitu Mbak. Lah orang kalau kacamata kayak gini kan dianggap orang pinter toh, No. Itu dia loh, No. Habis ini saya cari kacamata. Saya dibilang pinter, Pak. Tebaknya cuma 2, pinter atau trahom. Kan gitu.
Nah itu Mbak, jadi kalau ini nanti mudah-mudahan saya juga bisa lebih menjelaskan, artinya meskipun tadi di telepon saya nggak bisa ya, karena itu teman akrab kalau sebenarnya. Kalau saya bisa mendapatkan informasi itu kan nanti kan bisa kita sampaikan. Lah yang seperti ini harusnya seperti gimana menurut Mbak Nek jenengan tahu tentang, ya taruhlah ini mungkin akan menjadi UMKM lah, karena ini sebenarnya kan UMKM Mbak, yang tidak terkoordinir dengan baik. Iya betul. Sebenarnya kalau kita ngomongin UMKM itu Pak, yang membedakan, kalau UMKM itu kan panjangannya usaha mikro, kecil, menengah gitu, UMKM gitu. Jadi ada yang dari yang paling kecil sekali sebutannya mikro, terus ada kecil, kakaknya si mikro ini kecil, kakaknya kecil ini menengah gitu Pak. Itu yang membedakan memang model usahanya gitu. Mungkin punya Bapak ini bisa dikategorikan nih di mikro misal, karena kalau kita lihat itu Pak, model usahanya paling banyak di 1M Pak. Nah, itu untuk yang mikro Pak, untuk yang mikro malah paling banyak ya 1M. Kalau misalkan modal Bapak di sini ngapunten misal 10 1 juta paling. 10 juta lah ini. Nah, 10 juta, jangan meremehkan loh Mas, ini 10 juta. Ini dulu angkringan ini saja sudah 3 juta, embernya 10 dulu. Iya, kan nyewa. Iya, ini kursinya masih ada di rumah, ini 10 juta loh Mas. 10 juta. Terus Mbak? Ember 10 buat apa aja Pak? Ya ada yang buat mandi. Berarti kan bukan buat angkringan ya Pak? Iya. Terus misalnya 10 juta kan masuknya ke mikro. Nah, taruhlah kemudian teman Bapak tadi ternyata modalnya lebih besar tuh Pak, di atas 1M, lebih daripada 1M. Nanti bisa masuk ke yang kakaknya si mikro ini, si kecil gitu. Nanti kalau ada lagi sampai dengan 5M, itu paling banyak di 5M. Kalau lebih dari 5M masuknya kakaknya si kecil. Kakaknya si kecil siapa tadi? Menengah. Si menengah gitu. Ini pinter nih Masnya, besok beli kacamata ya. Iya. Aman Mbak, aman. Itu Pak yang bedakan modal usaha. Tapi kan kalau saya dengar-dengar kan kemarin minjemnya 1 juta ya Pak. Kalau kita minjem sesama orang kan paling dikasihnya sedikit ya. Nah enaknya kalau semisal Bapak punya usaha UMKM yang sudah terorganisir, terus ada izin usahanya, mengajukan kredit ke bank tuh lebih mudah gitu Pak. Karena ada entitasnya, gimana ya nyebutnya, ada legalitasnya gitu. Jadi kalau entitas, legalitas ini bakul angkring kan nggak nyampe Mbak. Iya, ini Mbaknya mesti nyampe gitu ya. Saya masih ini Mbak, masih SMA. Yang sah setelah ini. Ya, saya tuh masih SMA Mbak, dan dia masih ya gini Mbak. Kenapa Mas? Biasanya berapa kali tinggal kelas SMA? 2 kali kalau seingat saya itu. Mbak, Ya Allah. ini terkait izin usaha, itu emang UMKM harus atau memang ya boleh aja gitu, nggak harus memiliki izin usaha? Sebenarnya kalau misalkan harus, kalau isi bunyi undang-undangnya tuh memang harus. Tapi ya? ada yang tidak mengurus gitu. Cuman nanti akibatnya adalah ya seperti tadi Pak, kalau misalkan teman Bapak itu usahanya tidak ada izinnya, dia mau ngajukan ke bank kan nggak bisa, karena dia nggak punya NPWP, tidak punya nomor induk berusaha, nomor izin berusaha seperti itu. Tapi kalau misalkan dia punya, dia mau mendapatkan fasilitas apapun jadi lebih mudah. Bahkan kalau dia mau dapat bantuan dari pemerintah daerah, itu misal bantuan terkait konsultasi nih, misal dia dapat masalah hukum nih ya Pak, dia digugat nih sesama penjual keripik tempe gitu kan, tapi dia nggak punya modal untuk menyewa pengacara atau lawyer gitu. Nah dia bisa minta bantuan kepada pemerintah daerah karena dia kan memang diberdayakan oleh pemerintah daerah seharusnya gitu. Nah Jadi ini begini, karena saya sampaikan di awal tadi bahwa satu kampung itu rata-rata punya usaha keripik itu, tapi kemudian sekarang banyak yang belum terikat. Mereka itu rata-rata terkendala masalah permodalan. Lah, kemarin saya ditanya, ini gimana ya Pak, ini teman-teman ini supaya nanti tetap langgeng. Saya pura-pura pinter itu Mbak coba dibuat perkumpulan, apalah namanya, supaya nanti bisa kemudian menjadi satu semacam ya organisasi atau komunitas, kemudian mendapatkan kemudahan akses untuk peminjaman modal, pengembangan usaha dan lain sebagainya. Nah ini kemudian ya saya karena udah kejebak sok pintar itu tadi Mbak. Lah ini saya besok kalau ke sana ditanya lagi sama orang-orang itu. Wah, ini ya ini besok mungkin nggak pakai supaya nanti kelihatan bodoh. Jangan Pak, nggak dipakai nanti Bapak nggak bisa lihat, nanti salah orang. Nggak apa-apa kalau pas di sana kan nggak apa-apa. Nah itu harapan saya begini Mbak.
bagaimana kemudian mengakomodir para teman-teman itu, para yang punya usaha rumahan tempe keripik itu nanti bisa menjadi satu wadah organisasi, itu jalurnya seperti apa, terus nanti harus seperti apa tadi Mbak bilang harus ada semacam izin usaha. Nah ini saya kira kalau di tetangga atau teman saya tadi itu nggak punya, rata-rata belum punya izin usaha, makanya kesulitan. Gitu ya Pak. Ya sebenarnya kalau itu mekanismenya atau teknisnya nanti memang harus kepada pemerintah daerah atau mungkin pertama ke desa dulu. Ke desa dulu Pak, yang paling di bawah gitu, yang paling rendah gitu. Semisal Bapak punya paguyuban nih, paguyuban yang angkringan tadi atau yang keripik itu. Kemudian coba untuk sama-sama mendatangi desa gitu Pak. Terus habis itu sampaikan keinginannya bahwa ingin membuat sebuah paguyuban yang mana nanti supaya diakomodir, supaya nama lain akomodir apa Mas? Difasilitasi. Nah, difasilitasi bagaimana supaya nanti mereka mendapatkan binaan, kemudian mendapatkan perlindungan hukum juga gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah, apalagi sekarang kan banyak pinjol ya Pak. Nah itu tuh, yang pinjol-pinjol kayak gitu biasanya pelaku usaha kehabisan modal, tiba-tiba minjemnya ke pinjol. Salah satu yang bangkrut itu karena itu. Nah, itu Pak. Aduh. Tapi sebenarnya kalau kita minjam melalui pembiayaan melalui pinjol, itu memang sebenarnya sah-sah aja sih Mbak? Atau memang kalau bisa jangan gitu? Sebenarnya sah-sah aja, karena kan itu kan keputusan kita ya Mas ya, terserah kita dong, kita mau minjem atau enggak, kan kita yang akan membayar dan kita yang menikmati pembiayaannya gitu. Cuman yang salah itu ketika kita meminjam untuk hal-hal yang tidak produktif, semisal untuk hal-hal yang konsumtif. Kalau untuk modal usaha kan uangnya diputer ya, itu nggak masalah gitu. Tapi harus diwaspadai juga minjemnya ke pinjol yang legal atau ilegal. Nah, karena kalau misalkan dia ilegal, dia tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Untuk mengetahuinya gimana tuh yang ilegal itu? Nah, itu cari di website Mas. Jadi cari di websitenya OJK atau ketik aja lah di Google itu. Misal pinjol yang terdaftar dan berizin di OJK. Tapi bukanya harus di websitenya langsung. Websitenya OJK. Jangan sampai yang dari berita-berita, karena kadang kalau dari berita-berita itu dia tidak ter-up to date gitu. Misal kalau dari berita apa gitu kan, angkringan.com misalkan ngeluarin berita gitu kan, ada 150 pinjaman online yang terdaftar, tapi dia update-nya misal cuma sampai 2022. Padahal kan sampai hari ini bisa aja ada yang sudah tidak berizin atau masuknya ilegal. Mbaknya ini kok kalau aku ngeliat bajunya rapi, terus dari tadi itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bapak saya. Ya harusnya perempuan itu ya yang rapi. Iya, tapi dipandang kan gitu. Enggak, maksudnya kan outfitnya tuh cocok di angkringan. Iya, nggak cocok loh. Apa lah. Anak skena tuh atau gimana gitu loh, Mbak. Skena apa? Mbak itu dari kerja di mana tuh, Mbak? Saya kerjanya di UII. Tahu UII Oh, enggak? di sana Jalan Kalurang itu Mbak? Ya, yang di Pucuk itu. Sebagai apa? Saya sebagai dosen sih di Dosen, sana. dosen Iya, apa? dosen hukum. Dosen fakultas hukum. Makanya tadi saya dengar bapaknya ngobrol, wah menarik juga nih angkringan. Apa besok saya datang lagi ya, biar topiknya beda-beda gitu Pak, ya kan Pak? Mau saya juga seperti itu, banyak orang-orang pinter ketemu angkringan saya, sehingga ini kan tidak sekedar orang duduk, kalau orang Jawa itu ngerasani, ngomongin orang. Tapi kemudian di sini diskusi dapat ilmu. Konsep saya seperti itu. Wah, bahasa konsepnya itu cocok nggak di sini ngomong cocok. Sebenarnya sini juga ngerasani loh Pak, tapi ngerasani untuk yang baik gitu loh. Boleh, iya. Ngerasani kan gimana caranya biar UMKM. Tadi kan UMKM ini bahasnya kan UMKM. Kan kita jadi ngerti. Aku juga nggak tahu sih UMKM. Tadi Mbaknya jelaskan UMKM. Wah, aku jadi tahu sekarang UMKM. Apa emang? Ada. Apa kemenangannya tadi? Usaha menengah, usaha mikro, kecil menengah. Terus tadi itu dengar gini Mbak, kayaknya ada kalau misalnya didaftarin kan jadi legalitas, ada legalnya ya Mbak ya. Nah dampaknya tuh apa sih Mbak nanti buat misalnya yang sudah terdaftar gitu, kalau
yang nggak terdaftar tadi kan berarti nggak bisa dapat bantuan hukum ya atau gimana gimana? Iya, jadi misal kalau sudah terdaftar kan tadi dapat nomor izin berusaha, IB kayak gitu-gitu. Terus habis itu dia bisa menikmati fasilitas kredit dari bank. Karena kalau ngajuin ke bank itu mereka punya persyaratan dokumen yang banyak. Apalagi kalau usaha harus ada nomor induknya, harus ada NPWP-nya, harus ada ini itu. Nah itu kan harus didaftarkan. Jadi gini konsepnya, pemerintah itu akan melindungi usaha masyarakat ketika itu didaftarkan. Tapi kalau tidak didaftarkan gimana kita mau melindungi, kata pemerintah gitu. Betul. Jadi kita harus tahu dulu tapi usahanya ada apa tapi enggak. Tapi itu bisa kolektif, Mbak? Bisa Pak, gitu. Artinya misalnya kemudian itu membentuk satu organisasi atau komunitas, kemudian dari situ kemudian anggotanya didaftarkan semua. Oh, mungkin perwakilan nanti Pak jatuhnya. Memang kayak tiap orang ini kan mereka punya usaha masing-masing. Mereka punya nama masing-masing, punya nomor izin usaha masing-masing gitu. Nah, melalui paguyuban itu nanti yang akan dipermudah untuk melakukan pendaftarannya oleh pemerintah gitu. Karena kalau sama-sama kan lebih enak ya mengkoordinirnya Pak daripada satu-satu gitu. Makanya paguyuban Bapak itu harusnya naik level nanti Pak. Jadi paguyubannya ini harus kayak dijadiin badan usaha gitu nggak sih Mbak? Atau gimana gitu? Nah ini biar menarik paguyubannya tuh bisa mengayomi lah Mbak. Saran gitu. saya anak Bapak masuk hukum aja Pak. Bisa. Nah rencana saya kalau nanti tabungan saya cukup untuk daftar ke sana. Mudah-mudahan cukup. Ya kita cobakan beasiswa Pak nanti Pak. Kan kelihatan ini udah pintarnya nih ngomongin. Nanti dibantu lah Mbak. Tapi kan Pak ini mau di ini LPDP mau di apa namanya? Mau dihilangin masa? Dan beasiswa. Tapi boleh aja kasih Mbak maksudnya. UI ada beasiswanya loh, jangan salah. Ada Mbak? Ada. Tapi kan dia nggak tapis Quran. Ya kan nggak harus jadi pendaftaran di UI itu nggak harus tapis Quran ya kalau yang itu ya? Nanti banyak jalurnya. Jenengan sering-sering jajan ke sini saja. Nanti saya bawa teman-teman dosen saya yang lain. Ya, gitu lah. Biar lebih teracuni enak banget untuk masuk UI ya Pak ya. Gitu. Tadi ngomongin badan usaha ya. Nah, menarik ini. Jadi kalau ngomongin badan usaha, bentuk badan usaha itu Mbak sebenarnya banyak. Ada yang paling sederhana namanya persekutuan perdata. Jadi semisal Mbak punya usaha angkringan nih, punya gerobaknya ini gitu. Tapi Mbak nggak punya lahan. Tapi Masnya punya lahan yang nggak kepake. Ayo kita sama-sama bikin usaha angkringan. Nanti tinggal modalnya kan Masnya nih modalnya berarti modal lahan, Mbaknya modal gerobak sama isi-isinya gitu. Nanti tinggal dibaginya nanti berapa hasilnya gitu. Itu namanya kan apa tadi? Persekutuan perdata namanya. Persekutuan perdata gitu. Itu memang jarang didengar orang-orang, tapi yang paling sering didengar itu biasanya PT. Sering kan? Sering Mbak. Nah, perseroan terbatas itu dia bentuknya lebih kompleks daripada si persekutuan perdata itu. Jadi badan usahanya lebih besar karena dia berbentuk badan hukum si PT-nya itu. Banyak UMKM yang bentuknya PT itu banyak sekali. Oh bisa tapi ya Mbak? Bisa. Yang terpenting kan Mbaknya itu mendaftarkan usahanya sebagai PT gitu. Nah itu kuncinya kan sebenarnya didaftarkan ya Pak. Didirikan usahanya misalnya gitu. Nanti Mbak kalau belajar banyak ya di UI nanti Mbak akan tahu bedanya PT dengan usaha-usaha yang lain tuh keuntungannya apa gitu. Nanti kalau saya ceritain di sini 10 SKS Pak. Ya ini kan nyicil kuliah Mbak. Iya juga ya Pak. Itu. Berarti ini gratis ya Pak? Kan udah 2 SKS Pak. Pokoknya yang bisa tukar dengan ilmu gratis. Nah ini sambil dinikmati Mbak. Ini kan Pak. Kalau seperti saya ini kan karena dari mudanya ini kan memang usaha ya angkringan, terus muncul, terus kemudian jadi paguyuban. Tapi kalau kemudian Mbaknya tadi bilang itu kategorinya ada yang 1 miliar, ada yang di bawahnya ada kakaknya lah. Modal angkring itu kan cuma nggak seberapa. Iya Pak. Tapi untungnya saja kalau teman-teman paguyuban angkring ini kan tetap saling membantu. Artinya komunikasinya bagus, terus kemudian bagaimana saling tolong menolong ya sifatnya seperti itu karena modalnya kan tidak terlalu banyak. Tapi saya lebih tertarik kemudian saat tadi bicara kemudian ada permodalan itu. Apakah seperti angkringan ini bisa menjadi semacam UMKM? Bisa Pak tentunya. Karena kan kalau
kita tadi mengkategorikan UMKM itu kan berdasarkan modalnya ya Pak. Modalnya kalau yang paling kecil tadi si mikro itu 1M. Nah, itu kan paling banyak 1M. Berarti kan ini sudah masuk dalam kategori yang mikro gitu Pak. Karena sebenarnya kenapa pemerintah itu memberikan kategori kepada usaha-usaha yang ada di Indonesia, karena memang tujuannya untuk menggerakkan. Ini bahasanya udah akademis sekali Pak, saya bingung menyederhanakannya, menggerakkan roda perekonomian yang ada di Indonesia. Karena Bapak itu dan juga Mbaknya ini merupakan salah satu pelaku usaha yang dapat menggerakkan atau berkontribusi untuk pendapatan domestik bruto di Indonesia. Walaupun kecil ya, walaupun cuma angkringan kayak gini, tapi kan setidaknya saya beli ke sini, kemudian nanti penghasilan didapat diputar lagi untuk modalnya. Terus seperti itu, nah itulah yang kemudian memberikan kontribusi kepada pendapatan yang ada di Indonesia. Apalagi kalau Bapak sampai punya tenaga kerja ataupun punya karyawan 3 sampai 4, berarti kan usaha Bapak menyerap tenaga kerja nih, bisa menggaji karyawan. Itu kan juga menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Cita-cita saya dulu Mbak, pengennya jadi juragan angkring ini, punya 5 gitu, terus ibunya masak, ini tukang nganter itu kan pas. Biar tahu rasanya cari duit gitu loh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya lagi, jadi terkait dengan UMKM yang sebenarnya tadi wah luar biasa. Artinya bagaimana UMKM ini sebenarnya kan harusnya mendapatkan perhatian. Nah, karena kalau terkait dengan peningkatan ekonomi dan sebagainya itu. Tapi sejauh ini ya Mbak, mungkin orang seperti saya ini kan tidak tahu tentang apa namanya organisasi UMKM atau apapun namanya organisasi itu. Nah ini saya juga sebenarnya sama teman-teman itu maunya usaha angkringan ini juga bisa menjadi satu kegiatan usaha UMKM yang terorganisasi, yaitu tadi saya sampaikan termasuk permodalan itu. Nah, mekanismenya seperti apa? Apakah seperti saya ini juga sebaiknya harus ada izin usaha apa tidak? Nah, ini Pak, saya balik lagi ke yang tadi nih Pak. Kalau misalkan Bapak tiba-tiba besok nih sama mbaknya punya ide, Pak, gimana kalau kita bikin angkringannya 1000 gerobak misalnya gitu Pak, atau 100, minimal 100 gerobak gitu kan. Bapak kan butuh modal ya Pak. Gitu. Nah, modalnya kan Bapak nggak bisa nih minjem sama teman Bapak yang tadi gitu. Tapi kalau misalkan Bapak minjemnya ke bank, mereka akan memberikan dana yang cukup besar gitu. Nah, tapi syaratnya tadi Bapak harus ada izin usahanya. Oh, berarti penting sekali. Penting sekali, Pak. Kalau Bapak ibaratnya nggak ada izin usahanya, ya Bapak ya seperti ini aja. Maksudnya gitu merasa, oh tidak perlu buka cabang deh, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misal Bapak merasa punya ide yang luar biasa atau pengen mengembangkan usahanya lebih besar gitu, ya Bapak bisa menikmati fasilitas kreditnya seperti itu. Meskipun bakul angkring, tapi iya, Pak. Kalau lebih bagusnya punya izin usaha gitu. Iya Pak, gitu. Terus ini Mbak, kan seringkali kan kayak Mbak bahas tadi, misalnya dia punya gerobak, saya punya lapak. Nah kan seringkali itu kami itu paling kontraknya secara lisan. Iya. Nah, karena ya apalagi kan usahanya masih kecil lah, ngapain lah pakai kontrak tertulis gitu. Nah menurut Mbak gimana tuh kalau pakai kontrak, kalau hanya pakai kontrak lisan aja gitu? Ini menarik juga nih, Masnya kuliah atau gimana ini Mas? Kok? Dulu saya sempat masuk hukum tapi ya cuti Mbak sekarang. Oh, kenapa cutinya? Karena ini Mbak kesulitan ekonomi kemarin. Udah kelihatan lah Mbak. Hati-hati Pak, nanti tiba-tiba minjem juga. Iya, kemarin terjerat pinjol. Wah, ini bahaya nih. Di sini itu Mbak, itu hampir tiap hari itu ke sini. Tapi nggak pernah lebih dari 5.000. Iya, karena kan ini. Tapi kita tahu kan biasa mahasiswa ya sudahlah, ini memang lebih untuk membantu lah Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak lebih dari 5.000 asal jangan ngebon ya. Itu aja sih. Saya nggak boleh, itu dulu sudah tak backlist Mbak. Iya enggak. Kalau itu enggak sih. Daftar hitam. Menarik ini tadi Masnya ngomongin masalah kontrak secara lisan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan mau ngomongin misal Mbak ini nanti saya dapatnya 50%, Mbak juga 50%, misal kayak gitu. Itu diomongin secara lisan. Terus tiba-tiba besok Mbaknya merasa bahwa kok saya yang modal makanan
tapi dia cuman lahan kok dapatnya sama gitu kan. Harusnya kan Mbak kan bisa jadi dapatnya lebih banyak karena Mbak ibaratnya bikin makanannya, bikin satenya, terus nanti dapat capeknya. Sedangkan Masnya ngapain? Cuman duduk-duduk aja, diam nunggu 50% dapat toh. Gitu. Ini saya curiga nih, Masnya udah modus nih dari sini nih, Pak. Mau mengambil alih ini nanti, Pak. Gitu. Ya, itu. Kalau isi kontraknya, itu yang paling penting, Mas. Tujuannya bikin kontrak tuh untuk apa? Misal mendirikan usaha. Pembagian hasilnya isinya harus jelas. Misal mau 75, mau 25. Kemudian nanti tugasnya si Mbaknya apa, tugas Masnya apa, itu harus jelas. Jadi bukan tugas ya, lebih kepada kewajiban gitu ya. Kewajiban, hak dan kewajibannya apa. Kemudian misal kalau ada permasalahan di kemudian hari, itu kita bisa selesaikannya di mana. Itu harus ditulis juga di dalam situ gitu. Jadi hal-hal yang menurut Mbak dan Masnya khawatir akan terjadi di kemudian hari itu boleh dituangkan di dalam situ. Asal tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. Semisal nih Pak, kita kan nggak boleh nih jual beli obat-obatan terlarang. Ternyata di dalam perjanjiannya sembari kita jualan angkringan, kita juga menyelundupkan obat, misal tulisannya kayak gitu. Itu kan nggak boleh, nanti perjanjiannya tidak sah gitu. Jadi hal-hal yang menurut Mbak dan Masnya penting, misal kayak sehari, misal mau ditulis juga setiap hari itu harus buka, misalnya terserah nggak apa-apa. Karena itu namanya kalau dihukum nanti Mbak akan ketemu kebebasan berkontrak. Jadi terserah Masnya mau ngisi apa aja di situ, terserah, asal tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti pembatasannya di ketentuan perundang-undangan, Pak ya? Sebentar, kamu jangan nyasar terus. Makan dulu Mbak, nanti tidak laku-laku. Oh iya. Ini Masnya nggak makan, Pak, saya lihat. Masa cuma air putih, Pak. Makan. Soalnya saya ini mau ngambil skripsi tentang hukum perjanjian. Iya, boleh nanti makan bisa dulu. dibimbing, Pak ya? Makan dulu lah. Bisa kan? Kalau bisa lebih dari... Kan di semester depan saya masuk lagi. Hukum rencananya nanti hukum dibicarakan. Masnya UI juga? UI juga, tapi kan saya udah mahasiswa tua, Mbak ya. Kelihatan sih. Iya. Mbaknya dosen baru, Mbak ya? Iya, ayo dimakan. Iya, Mbak. Ayo, Nggak apa-apa, makan. udah ini. Aman. Nanti lebih dari 5.000 enggak apa-apa, besok kurang enggak apa, yuk. Makan. Lah coba Pak, datang ke sini lo mintanya air putih bawa minum sendiri Itu yang bikin Bapak ngitungnya sulit. Mau dihitung gimana, nggak dihitung saya rugi. Nanti kan saya makan. Apa yang masak mau Itu disuapin apa Pak? Jadi penjelasan ini kan menjadi menarik karena harapannya sih kalaupun kamu nanti sekalipun kamu itu perempuan, tapi kalau kamu juga punya usaha, meskipun cita-cita Bapak juga kamu nanti tetap kuliah. Jadi kalau bisa namanya mikul dhuwur mendem jero itu kan saya sekarang punya 1 angkringan, besok anak saya punya 10 angkringan. Wah itu kan sudah lebih dari bapaknya. Betul. Nah itu kan kamu tinggal sudah 1 mempekerjakan orang, kamu dapat hasil, kamu tinggal duduk manis di rumah, itu kan enak. Kodratmu sebagai perempuan tetap di rumah, tetap terjaga. Iya, betul itu, Pak. Kamu dapat hasil, nah, itu kan enak banget kalau gitu. Iya sih, Pak. Tapi banyak loh Pak sekarang anak-anak muda yang jualan angkringan. Kalau dulu kan orang mikirnya yang jual angkringan mesti yang tua-tua gitu, Iya ya kan? Iya kan? Sekarang banyak Pak yang muda-muda, malah kadang dipromosikan di Instagram atau di media sosial gitu-gitu loh. Terus akhirnya dia punya cabang banyak. Sudah kayak gitu, dan kalau nggak angkring sekarang ini kan yang kalau di Jogja yang penting kan kopi. Iya, betul, kopi Pak. itu di setiap Kopi. tempat lagi seru. Artinya ini juga satu peluang usaha. Artinya bagaimana anak muda ini berani bertaruh untuk bagaimana proses mencari duit dan lain sebagainya. Terus bagaimana kemasannya menjadi bagus, kemudian banyak disukai, ini juga sudah pinter karena sekarang ada ini toh Mbak. Ya, Anak itu saya Pak. ini yang agak buta sama ini sehingga anak saya tapi agak beling kalau suruh Mbok angkringan ini bapakmu diupload wagu Pak, malah bilangnya gitu. Padahal banyak sekali loh Ya, Pak. Itu itu nanti dia. Mbaknya bisa tuh bikin-bikin konten Iya. gitu di sini Pak, gitu ngobrol-ngobrol atau di video-videoin, diedit-edit gitu ya. Pakai capcut apa? Ais. Ya. Nah ini Masnya paham ini. Paham. Nanti memang bisa ini kayaknya untuk
bikin ini usaha bareng ya, collab ya. Collab. Atau masih konten kreator ini jangan-jangan. Mbak, berarti kalau kayak gitu tuh ada nggak sih Mbak peran pemerintah buat ngebantu kita Mbak? Ada sebenarnya. Sekarang itu sebenarnya UMKM itu banyak difasilitasi oleh pemerintah. Misal kayak digitalisasi UMKM, bahasanya memang sulit ya, tapi digitalisasi UMKM itu kan berarti dia mendorong agar UMKM ini dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Kayak yang saya bilang tadi itu Pak, jadi usahanya tuh bisa lebih luas lagi. Misal Bapak mempromosikan angkringannya, bahkan orang dari jauh pun mau datang ke sini karena dari teknologi itu, jadi menawarkannya lewat teknologi. Kemudian juga aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sekarang itu rata-rata memang memberikan kemudahan untuk mengurus perizinan untuk usaha itu. Kemudian ada keringanan biaya juga Pak biasanya kalau misalkan mau mendaftarkan si usaha ini. Kalau misalkan dia di usaha mikro dan juga kecil. Karena kalau menengah kan tadi nominalnya udah besar ya, harusnya nggak usah dibantu lah ya kalau izinnya gitu kan. Tapi kalau untuk yang mikro dan kecil itu masih diberikan keringanan untuk biaya mengurus perizinannya, misal seperti itu. Banyak sekali sebenarnya layanan yang diberikan oleh pemerintah, tapi kadang kan masyarakat memang banyak belum tahu gitu Pak. Makanya harus ada penyuluhan gitu dari pemerintah ataupun dari masyarakat lainnya yang memang kalau kita bahasanya eligible atau memang dia tuh memiliki kewenangan, bukan kewenangan sih, memang dia kompeten untuk memberikan informasi itu. Kalau kayak gitu kan nanti masyarakat jadi nggak paham toh Pak, kadang nggak tahu. Jangan tiktokan terus, semalam ini tiktokan. Aku pernah lihat wajahmu di TikToknya dia. Jangan-jangan kalian Pak, saya curiga Pak berdua ini ada apa ya Pak? Setiap hari diapelin ini Pak. Ini kan pelanggan abadi, ya, makanya kan nggak tahu. Tiba-tiba satu malam itu saya belum tidur kamu, ternyata video call apa? Video call kali Pak, bukan TikTok itu Pak. Video call ya? Itu Pak, apa namanya? Ya, video call. Jum, ngapain Jum? Tapi saya ini lagi presentasi usaha ini. Oh, ngelesnya bagus ya Pak. Oh dia itu kalau menyusup berkelit itu pinter. Pantas jadi pelanggan abadi Pak di sini Pak. Paham kalau dia itu juga sangat paham. Berarti harusnya tuh kalau buat UMKM tuh baik pemerintah, baik masyarakat, baik yang orang yang tahu tuh harusnya saling membantu ya Mbak ya, biar bisa jadi produk yang membantu perekonomian kan dia disampaikan sama Mbak kan. Kasus saya ini kan termasuk karena ketidaktahuannya. Ya, betul itu salah Pak. satunya ketidaktahuannya informasi kepada siapa, enaknya pinjam itu kepada siapa, bagaimana mendapat kemudahan ini kan tidak tahu informasinya. Makanya betul. Yang saya ini kan teman dekat jadi agak repot. Tapi ngomong-ngomong ke situ sebenarnya UMKM itu bisa nggak sih Mbak berbadan hukum? Wah, jelas bisa dong Pak, bisa itu pasti bisa. Jadi bentuk usahanya dari UMKM itu dia boleh apa aja. Tadi persekutuan perdata bisa, PT juga bisa gitu. Nah, yang paling bisa, yang paling bagus itu sebenarnya bentuk usahanya memang harus perseroan terbatas atau PT Pak. Karena apa? Kalau semisal nih Bapak nih, ini Bapak punya usaha PT gitu ya, jenis usahanya adalah angkringan. Kemudian tiba-tiba Bapak nauzubillah jalik nih Pak, tiba-tiba bangkrut gitu ya. Yang bangkrut itu hanya PT-nya. Jadi harta Bapak itu tidak akan diambil. Gitu. Karena kalau PT itu dia kekayaannya terpisah dengan kekayaan pribadi Bapak. Jadi harta Bapak akan tetap ada, tidak akan dikuras. Yang dikuras adalah harta si PT-nya itu Pak. Nanti saya panggilkan deh Pak ahli PT ya Pak. Besok saya main lagi ke sini ya. Ya ini kelebihannya yang kita nggak tahu. Nah itu Pak, biar nanti Bapak sekalian kalau mau ngurus izinnya atau mau daftar PT-nya nanti saya datangkan teman-teman saya lah Pak, rame-rame di sini ya Pak, sekalian ngelarisin. Boleh lah nanti termasuk di kampung teman saya ini kalau bisa nanti ada semacam penyuluhan hukum terkait itu. Pak. Artinya para pedagang keripik di teman saya itu supaya nanti bisa paham lah bagaimana. Ini kan itu tadi karena banyak kasus di sana pinjaman online, ngutang sana ngutang sini, akhirnya kan itu. Bentar Pak, selain pinjaman online ada juga ini yang jadi kan mereka yang punya usaha nih, mereka ditawarin investasi lah dari orang luar, ada istilahnya saya dengar-dengar itu ada istilah skema Ponzi. Nah itu sebenarnya
investasi yang seperti apa, Mbak? Itu tuh sebenarnya, aduh ini panjang sekali ya Pak, investasi Yeah. yang skema Ponzi itu. Yeah, Jadi kalau misalkan kita bisa bawa anggota baru, maka nanti kita akan dapat benefit. Nah, ya, saya pernah gitu. ditawarin juga gitu. Nah itu kadang ada sebutannya MLM juga, kadang kayak gitu. Nah itu sebenarnya kuncinya adalah kalau kita berinvestasi itu sangat susah bagi kita mendapatkan keuntungan yang besar secara cepat. Intinya gitu. Kalau dia kan menawarkan kamu kalau bisa bawa teman nanti ini dapat keuntungannya sekian-sekian, itu kan hitungannya cepat sekali, terus langsung dapat uang misal kayak gitu. Tapi sebenarnya kita nggak tahu usaha apa yang digerakkan. Jadi kalau kita mau investasi, kita harus tahu dulu dia menawarkan investasi itu usahanya seperti apa. Misal kayak yang tadi saya bilang, sama aja masnya kan berinvestasi dengan lahan ya Pak yang dia punya, tapi dia tahu oh bentuk usahanya adalah angkringan. Saya bisa mengawasi setiap hari, jelas gitu. Tapi kalau misalkan cuman menggayat-gayat anggota, kita nggak tahu bentuk usaha yang sebenarnya itu apa. Itu sih. Nanti saya bawakan ahli investasi juga ya, ahli PT, ahli investasi, ahli apa lagi saya bawa nanti. Sayangnya ini di angkringan, Mbak. Nah, jadi kalau mungkin di tempat yang lebih nyaman lagi, di tempat yang banyak orang sehingga banyak hal yang bisa disampaikan dan dijelaskan, saya kira wah ini akan menjadi sesuatu pengetahuan bagi masyarakat, terutama masyarakat pedagang kecil ya. Ini terima kasih sekali Mbak. Iya Pak, sama-sama Pak. Meskipun sebentar tapi ini cukup memberikan pengetahuan yang luar biasa. Saya selaku pedagang angkringan dan mungkin teman-teman yang di luar sana. Baik, nanti mungkin akan kita sambung lagi Mbak acara obrolan kita ini. Dan kepada para pemirsa nanti bisa menyampaikan saran, kritik, masukan, ataupun yang jangan lupa like dan subscribe ya, itu yang paling pokok. Monggo mau tema apa nanti akan kita diskusikan bareng-bareng dengan para ahli hukum yang ada. Baiklah pemirsa, selanjutnya akan kami sambung lagi di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe di Instagram maupun di YouTube di LKBH FHUII. Sampai jumpa. Podcast Angkringan Hukum mengucapkan Minal Aidin